Mata kuliah kepemimpinan. Topik ke-49 dari 80 topik. Konflik, bagian pertama. Dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Persaingan, kompetisi, perselisihan, friksi, pertikaian, dan konflik merupakan bagian hakiki dari kehidupan. Konflik merupakan realitas nyata yang terjadi di tengah masyarakat dan pada setiap tingkat dalam struktur organisasi. Konflik tidak dapat dihindari dan tidak dapat dihilangkan selama manusia masih bersifat dinamis. Oleh karena itu, wajarlah apabila pengelolaan terhadap konflik yang terjadi di masyarakat luas bahkan dalam suatu negara merupakan tugas penting dari para pemimpin, khususnya pemimpin puncak. Tugas memanage konflik bukanlah pekerjaan yang mudah, bahkan dapat dikatakan sebagai tugas kepemimpinan yang paling sulit dan sangat berat. Hal ini dikarenakan merencanakan, menganalisis, mengevaluasi dan memecahkan konflik dengan baik, serta usaha-usaha untuk merangsang dan mengembangkan konflik adalah benar-benar mengandung risiko dan bahaya. Dalam hubungan ini, pemimpin harus memiliki jiwa dinamis, kreatif, berani, bertanggung jawab, berdedikasi penuh pengabdian, dan memiliki pribadi yang berkarakter kuat. Di samping itu, pemimpin harus mampu mendorong para pengikutnya agar mengemukakan ide-ide sendiri, berpartisipasi aktif dan mau menerima perbedaan dan keanekaragaman, menciptakan kondisi yang merangsang konflik yang terkendali dan bisa dijinakkan, kemudian menyelesaikannya dengan baik. Disinilah pentingnya pemahaman mengenai nilai dan arti dari konflik sebagai bagian terpenting dari seni memimpin. Pengertian konflik. Konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dihindari dan tidak pernah berhenti. Konflik hanya ada jika dirasakan oleh pihak-pihak yang saling berhubungan. Jika tidak ada yang merasakan adanya konflik, maka konflik dianggap tidak ada. Istilah konflik berasal dari kata confligere, conflictum sama dengan saling berbenturan, yaitu semua bentuk benturan, ketidakserasian, pertentangan, oposisi, dan interaksi yang bertentangan. Jadi, kata konflik pada umumnya merujuk pada konsep oposisi, kelangkaan, halangan, interaksi yang bertentangan, benturan antara macam-macam paham, perselisihan, kompetisi, kurang mufakat, pergesekan, dan perlawanan dengan senjata dan perang. Menurut Ted Robert Gurr, istilah konflik minimal memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Melibatkan dua pihak atau lebih. 2. Mereka saling menentang. 3. Mereka melakukan tindakan pemaksaan yang diarahkan untuk menghancurkan, melukai, merintangi ataupun mengontrol lawan-lawannya. Dan 4. Interaksi saling perlawanan itu dilakukan secara terang-terangan sehingga tindakan mereka dapat dengan mudah dideteksi dan disepakati oleh pihak-pihak atau pengamat independen. Mark dan Snyder membedakan konflik dari bentuk hubungan pertentangan lain, yaitu kompetisi. Menurutnya, sepanjang usaha dan aktivitas yang dilakukan oleh para pihak berlangsung menurut aturan yang berlaku, maka hal itu dapat dianggap sebagai kompetisi. Namun, apabila salah satu pihak melampaui aturan dan mencoba merusak, melukai, menghalangi, ataupun mengontrol pihak lain, maka dapat dikatakan telah timbul suatu situasi konflik. Mark dan Snyder berpendapat bahwa konflik dapat timbul dari kelangkaan posisi dan kelangkaan sumber-sumber. Jika kita cermati, maka dapat kita lihat bahwa istilah konflik memiliki banyak pengertian. Namun demikian, kita dapat mengelompokkannya dalam 3 pengertian, yaitu pengertian yang negatif, netral, dan positif. Dalam pengertian yang negatif, konflik sering dikaitkan dengan kekerasan, destruktif, pengrusakan, penghancuran, irasional, huru-hara, pemogokan, perang, dan sebagainya. Dalam pengertian yang netral, konflik sering diartikan sebagai akibat biasa dari keanekaragaman individu manusia dengan sifat-sifat yang berbeda dan tujuan hidup yang tidak sama, sedangkan dalam pengertian positif, konflik sering dihubungkan dengan inovasi, pembaharuan, kreasi, pertumbuhan, perkembangan, mawas diri, perubahan, dan sebagainya. Fred Lutyens mengatakan bahwa konflik merupakan kondisi pertentangan antar tujuan berdasarkan nilai-nilai dan sasaran-sasaran di dalamnya yang berdampak timbulnya perilaku dan emosi yang tidak sama dan mengarah pada permusuhan atau pertikaian. Wajo Sumijo mengemukakan bahwa konflik adalah segala macam bentuk hubungan antar manusia yang mengandung sifat berlawanan. Clinton F. Fink mendefinisikan konflik sebagai relasi-relasi psikologis yang bertentangan berkaitan dengan tujuan-tujuan yang tidak bisa disesuaikan, interest-interest eksklusif dan tidak bisa dipertemukan, sikap-sikap emosional yang bermusuhan, dan struktur-struktur nilai yang berbeda.
Interaksi yang bertentangan tersebut mencakup tingkah laku lahiriah yang tampak jelas mulai dari bentuk-bentuk perlawanan yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung sampai pada bentuk perlawanan terbuka, kekerasan, perjuangan tidak terkontrol, pemogokan, huru-hara makar, gerilya, perang dan lain-lain. Stephen P. Robbins mengemukakan bahwa konflik adalah suatu proses di mana A melakukan usaha yang sengaja dibuat untuk menghilangkan usaha-usaha B dengan sebentuk usaha untuk menghalangi sehingga mengakibatkan frustrasi pada B dalam usahanya untuk mencapai tujuannya atau dalam meneruskan kepentingan-kepentingannya. Dengan demikian, konflik adalah suatu proses di mana sebuah usaha dibuat dengan sengaja oleh seseorang atau suatu unit untuk menghalangi pihak lain yang menghasilkan kegagalan pencapaian tujuan pihak lain atau meneruskan kepentingannya. Beberapa pandangan tentang konflik. Istilah konflik bagi kebanyakan orang dinilai sebagai sesuatu yang negatif. Namun, sebagaimana telah disinggung di muka, istilah tersebut tidak hanya berkonotasi negatif, tetapi juga memiliki konotasi netral dan positif. Dengan demikian, ada beberapa pandangan tentang konflik. Pandangan-pandangan tersebut adalah berikut ini. 1. Pandangan tradisional. Pandangan tradisional mengenai konflik mengasumsikan bahwa semua konflik adalah jelek. Setiap konflik mengandung pengertian negatif, berdampak negatif, mengandung unsur ketidaksesuaian, pertentangan, perselisihan, dan permusuhan. Konflik menyebabkan ketidakpuasan, perpecahan dan kerusakan, tidak mengenakan hati serta selalu menjadi sumber kesulitan bagi manusia. Jadi, pendekatan ini menyamakan konflik dengan istilah, seperti kekerasan, kehancuran dan irasionalitas. Konflik sebagai unsur yang merusak dan sifatnya disfungsional. Menurut pandangan ini, tingkah laku manusia merupakan bentuk penyesuaian terhadap tingkah laku orang lain. Manusia cenderung menghindari konflik dan perselisihan. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan apabila keluarga, sekolah, dan agama sebagai institusi sosial selalu menekankan prinsip anti-konflik, adaptasi diri, dan kerukunan. Berdasarkan hal-hal tersebut, tanggung jawab pemimpin adalah menghilangkan atau memberantas konflik dan jika hal itu terjadi agar segera bertindak untuk memecahkannya. 2. Pandangan behavioral atau netral. Menurut pendekatan behavioral, konflik merupakan ciri hakiki tingkah laku manusia yang berkembang atau dinamis. Konflik bersumber dari perbedaan kodrati setiap individu atau kelompok. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenai berbagai perbedaan, beragam tujuan, kompetisi, persaingan, dan rivalitas. Pendekatan ini merasionalisasi konflik dengan tujuan untuk membatasi dan menjinakkan konflik sebagai unsur biasa dan tidak membahayakan. Namun demikian, dalam mengelola konflik, kaum behavioris cenderung ragu-ragu dan menyatakan bahwa konflik individu dan kelompok mempunyai fungsi sosial. 3. Pandangan interaksionis. Menurut pendekatan interaksionis, suatu organisasi yang bebas sama sekali dari konflik merupakan organisasi yang statis, apatis, dan tidak tanggap terhadap kebutuhan akan perubahan. Suatu perubahan tidak akan terjadi begitu saja, tetapi membutuhkan stimulus. Stimulus tersebut antara lain adalah konflik. Jadi, organisasi yang tidak mendorong adanya konflik, cenderung mengalami stagnasi, menjadi merosot, dan mundur. Organisasi yang bebas dari konflik tidak mempunyai kekuatan internal untuk memprakarsai perubahan. Konflik dapat memperkokoh fondasi organisasi dan dapat memperlancar fungsi-fungsi organisasi. Konflik menjadi benih vital bagi pertumbuhan dan suksesnya suatu organisasi. Konflik itu penting dan perlu dalam kehidupan serta secara eksplisit konflik dapat merangsang oposisi. Tanpa konflik, tidak akan ada tantangan dan tidak terdapat kemajuan, tidak ada dorongan untuk mawas diri. Oleh karena itu, perlu dikembangkan manajemen konflik, menstimulasi konflik, dan memecahkannya dengan bantuan manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan tanggung jawab pemimpin. Pendekatan ini pun memandang bahwa konflik itu konstruktif, mengandung pengertian positif dan fungsional, jika dapat memprakarsai pencarian cara-cara baru dan lebih baik dalam melakukan sesuatu dan mengurangi rasa puas diri dalam organisasi. Namun demikian, pendekatan ini tidak mengatakan bahwa semua konflik fungsional. Pasti ada konflik yang menimbulkan pengaruh negatif terhadap organisasi. Bila konflik berpengaruh negatif terhadap organisasi, maka pemimpin harus berusaha mengurangi konflik tersebut. Tugas pemimpin, menurut pendekatan ini adalah menciptakan suatu lingkungan di mana konflik itu sehat, tetapi tingkat konflik tidak dibenarkan untuk menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah. Pemimpin hendaklah menstimulasi konflik untuk memperoleh manfaat dari sifat fungsional konflik. Pengelolaan konflik.
Pada umumnya konflik berakar dari kepribadian yang tidak cocok dan dari karakteristik struktural. 1. Konflik antar pribadi. Konflik antar pribadi terjadi jika dua orang atau lebih berinteraksi satu sama lain dalam melaksanakan sesuatu. Iyo Kelly mengemukakan bahwa situasi konflik yang tidak bisa dihindari adalah keadaan-keadaan di mana paling sedikit ada dua orang yang mempunyai pandangan yang tidak dapat dipersatukan, orang-orang yang tidak mempunyai toleransi dan seseorang yang cepat menarik konklusi. Untuk menganalisis dinamika interaksi antara diri seseorang dengan orang lain dan mengidentifikasi beberapa perilaku dalam interaksi antar pribadi, karakteristik, hasil-hasil perilaku tersebut dan saran-saran mengenai cara untuk mengartikan suatu konflik yang berkembang di antara dua orang yang berinteraksi, dapat digunakan model yang dikembangkan oleh Joseph Loew dan Harry Ingham. Model tersebut sering disebut sebagai Johari Window. Menurut model ini, ada 4 kemungkinan perilaku seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain, yaitu berikut ini. A. Membuka diri, open self, seseorang mengetahui tentang dirinya dan juga diri orang lain. Dalam bentuk interaksi ini, terdapat keterbukaan, kerjasama, dan sedikit alasan untuk menjadi bertahan. Bentuk hubungan antar pribadi seperti ini, cenderung menyebabkan sedikit, kalau ada konflik antar pribadi. B. Menutup diri, hidden self, seseorang mengerti dan memahami dirinya sendiri, tetapi tidak mengetahui diri orang lain. Dalam situasi seperti ini, seseorang akan tetap tertutup dari orang lain karena rasa takut terhadap reaksi orang lain. Seseorang akan menutup perasaan atau sikapnya secara rahasia dan tidak membukanya kepada orang lain. Kondisi seperti ini merupakan potensi timbulnya konflik antar pribadi. C. Membutakan diri, blind self, seseorang mengetahui diri orang lain, tetapi tidak mengetahui dirinya sendiri. Orang tersebut kemungkinan tidak berniat menyakiti orang lain dan sebenarnya orang lain dapat pula memberitahukan kepadanya, tetapi takut menyinggung perasaannya. Situasi seperti ini merupakan potensi timbulnya konflik antar pribadi. D. Tidak menemukan diri, undiscovered self, seseorang tidak mengetahui dirinya dan juga tidak mengetahui diri orang lain. Dengan kata lain, selalu terdapat salah pengertian. Situasi seperti ini merupakan potensi situasi yang paling eksplosif dan hasil interaksinya adalah konflik antar pribadi. Meskipun pada kenyataannya, Johari Window hanya memberikan suatu gambaran kemungkinan perilaku interaksi antar pribadi, namun dapat dimanfaatkan untuk menganalisis timbulnya suatu konflik. Itulah materi tutorial topik ke-49 kepemimpinan. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Bersambung ke topik 50.